Yang keenam adalah perkembangan karakter sepanjang waktu. Jadi itu teman-teman, saya di awal kan sudah jelaskan bahwa perkembangan karakter itu juga bisa memperkuat suatu tokoh ya, suatu karakter dari sebuah novel gitu. Jadi tokoh yang kuat dan juga memorable gitu. Akan tetapi kita juga harus pastikan bahwa perkembangan itu sepanjang waktu ya, tidak hanya satu segmen dari novel, tapi dari awal novel sampai akhir novel itu mengalami perkembangan, sehingga akhirnya ya ada rasa ingin tahu dari si pembaca itu, bagaimana nih akhirnya anak kita tadi di akhir cerita, apakah dia benar-benar bisa menjadi extrovert, apakah dia benar-benar bisa mendapatkan cinta dari si bunga sekolah tadi gitu ya. Jadi itu teman-teman, teman-teman juga bisa harus menggunakan perkembangan karakter itu sepanjang novel ya, sehingga membuat tokoh tadi menjadi tokoh yang kuat dan juga memorable gitu. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah dialog yang otentik ya teman-teman. Jadi ya dialog yang inilah ya, yang dialog yang percakapan ataupun dialog dalam sebuah novel di mana yang dilakukan oleh tokoh utama tadi itu menjadi itu sesuatu yang dengan gaya bahasa yang unik ya, dengan gaya bahasa yang berbeda gitu ya. Misalnya itu tadi ya, dengan gaya bahasa puitis kan, si anak itu tadi dia pintar berkata-kata puitis, pintar mengolah kata, menata kata, menata kata indah ya, tanda petik, mempunyai kemampuan meluncurkan rayuan maut ya, rayuan gombal kurang lebih seperti itu. Nah itu bisa membuat si tokoh tersebut jadi kuat ya, karena dalam setiap dia melakukan dialog dalam novel tadi itu dia selalu menggunakan kata-kata yang ya, tadi kata-kata yang indah, kata-kata yang puitis, kata-kata yang romantis. Jadi itu teman-teman, dialog yang autentik itu juga bisa menjadi unsur untuk memperkuat dari tokoh utama tadi ya, sehingga menjadi tokoh yang kuat dan juga tokoh yang diingat atau memorable bagi pembaca gitu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah tanggapan yang konsisten. Jadi artinya ya teman-teman harus buat konsistensi ya dalam karakternya ya. Jadi misalnya jangan misalnya karena waktu dia anak tadi jadi introvert, kemudian anak tersebut kemudian pintar merangkai kata-kata romantis, kata-kata puitis tapi pada suatu ketika digambarkan, ceritakan si anak introvert tadi itu anak menjadi anak yang berkata tegas ya, berkata lugas, berkata jauh dari penata kata ya, jauh dari romantisme, justru terkesannya tegas, bahkan mungkin terkesan galak. Itu jangan sampai ada ketidakkonsistenan. Jadi itu akan membuat bingung dari pembaca dan justru nanti akan memperlemah dari karakter ataupun tokoh tadi. Makanya kalau memang dia misalnya digambarkan tokoh yang pintar membuat kata-kata yang indah, membuat kata-kata romantis, yaitu sepanjang novel tersebut yaitu harus dipertahankan, harus konsisten ya menggunakan gaya bahasa tadi, sehingga ya akhirnya tokoh tersebut bisa menjadi tokoh yang kuat dan juga memorable gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah hubungan antar karakter gitu. Jadi kan dalam sebuah novel pasti antara karakter ataupun antara tokoh satu dengan tokoh yang lain pasti kan itu terdapat hubungan yang erat ya teman-teman ya, terdapat interaksi satu sama lain gitu. Nah itulah kita harus bisa membuat interaksi yang menarik, interaksi yang kuat. Misalnya digambarkan walaupun anak tadi introvert, tapi dia ternyata di dalam novel tadi tuh disertakan banyak interaksi ya dengan banyak pihak gitu, walaupun mungkin interaksinya yang terbatas, tapi setidaknya setiap tokoh yang ada di dalam novel tersebut itu pasti pernah ataupun bahkan sering berinteraksi dengan tokoh si introvert tadi. Nah itulah yang kemudian lambat laun akan membuat si tokoh yang tadi introvert tadi itu menjadi perhatian dari pembaca ya, sehingga si tokoh introvert tadi itu bisa menjadi tokoh yang kuat dan bahkan memorable yang diingat oleh pembaca gitu. Jadi itu yang ini yang ke-9 teman-teman ya, hubungan antar karakter gitu, hubungan antara tokoh dalam dua novel. Kemudian yang ke-10 itu adalah simbolisme dan metafora personal. Jadi artinya kita bisa juga menggunakan kata-kata simbolisme ya untuk memperkuat dari tokoh utama tadi. Misalnya ya karena itu tadi, karena si anak introvert tadi itu pintar merayu ya, pintar menggunakan kata-kata romantis, kata-kata indah, menggunakan kata-kata puitis ya, mungkin dia selalu sering menggunakan simbolisme. Misalnya ketika dia sedang merayu si bunga sekolah tadi gitu ya, dia misalnya mengatakan, oh wajah kamu tuh seperti rembulan yang sedang bersinar gitu kan. Sebetulnya ini teman-teman suatu ungkapan, suatu kiasan yang menunjukkan bahwa ya betapa pada malam itu si wanita tadi itu wajahnya sangat mempesona ya, sangat menarik ya, sehingga diibaratkan dengan bulan
purnama yang sedang ini ya, sedang dalam bentuk yang paling sempurnanya gitu. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya si tokoh tadi sering menggunakan simbolisme tadi untuk ya tanda petik melakukan rayuan-rayuan tadi, itu bisa jadi pada akhirnya akan membuat si tokoh tadi menjadi tokoh yang kuat ya, tokoh yang memorable, tokoh yang diingat oleh pembaca gitu. Jadi itu teman-teman, simbolisme ataupun juga metafora itu bisa juga dipergunakan dalam novel yang itu dapat memperkuat dari tokoh utama novel tersebut ya. Jadi itu yang ke-10 gitu.